Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia sangat rajin beribadah. Suatu hari ia tiba-tiba jatuh sakit yang sangat kuat. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit kuat dan dalam nazar sakaratul maut. Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Bilal radhiyallahu anhu supaya pergi melihat keadaan Alqamah. Apabila mereka sampai di rumah Alqamah, mereka terus mendapatkan Alqamah sambil membantunya membacakan kalimah la ilaha illallah, tetapi lidah Alqamah tidak dapat menyebutnya. Ketika para sahabat mendapati bahwa Alqamah pasti akan mati, maka mereka menyuruh Bilal radhiyallahu anhu supaya memberitahu Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Apabila Bilal sampai di rumah Rasulullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang berlaku kepada Alqamah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup?" Jawab Bilal, "Tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku, dan katakan kepadanya kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang berjumpa denganku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya." Maka apabila Bilal sampai ke rumah ibu Alqamah, lalu ia berkata seperti yang disuruh Rasulullah kepadanya. Maka berkata ibu Alqamah, "Aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah." Lalu ibu Alqamah mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Maka bertanya Rasulullah kepada ibu Alqamah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenar tentang Alqamah. Jika kamu berdusta, niscaya akan turun wahyu kepadaku." Berkata Nabi lagi, "Bagaimana keadaan Alqamah?" Jawab ibunya, "Ia sangat rajin beribadah, ia sembahyang, berpuasa dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak diketahui banyaknya." Bertanya Rasulullah, "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?" Jawab ibunya, "Aku murka kepadanya." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa?" Jawab ibunya, "Karena ia patut mengutamakan aku dari istrinya dan menurut kata-kata istrinya sehingga ia menentangku." Maka berkata Rasulullah SAW, "Murka kamu itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucap la ilaha illallah." Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Alqamah. Apabila ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu hendak membakar putraku di depan mataku. Bagaimana hatiku dapat menerimanya?" Kemudian berkata Nabi, "Wahai ibu Alqamah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Oleh itu jika kamu mahu Allah mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan ada guna sembahyangnya, sedekahnya selagi kamu murka kepadanya." Maka berkata ibu Alqamah sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Rasulullah,
Aku bersaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku redha pada anakku Alqamah. Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal, lihat sama ada Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah atau tidak." Berkata Rasulullah lagi kepada Bilal, "Aku khawatir kalau ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata karena pada aku dan bukan dari hatinya." Maka apabila Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut la ilaha illallah. Lalu Bilal masuk sambil berkata, "Wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah sesungguhnya murka ibunya telah menghalang Alqamah dari dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena redha ibunya lah maka Alqamah dapat menyebut kalimat syahadat. Maka matilah Alqamah pada waktu sebaik saja dia mengucap." Maka Rasulullah SAW pun sampai di rumah Alqamah sambil berkata, "Segeralah mandi dan kapankan lalu sembahyangkan." Dan sesudah dikuburkan maka berkata Nabi SAW sambil berdiri di dekat kubur, "Hai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima daripadanya ibadat fardu dan sunatnya."